Budaya positif di pesantren yang berkonsentrasi kepada santri diyakini dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang unggul dan berakhlak mulia, sesuai tujuan yang diharapkan dari pesantren Darul Quran Mulia. Untuk menumbuhkan budaya positif di pesantren Darul Quran Mulia, diperlukan kerja keras dan kerjasama semua pihak terkait, konsistensi, dan keberlanjutan dalam menjalankannya. Tujuan lembaga pendidikan di pesantren Darul Quran Mulia adalah terwujudnya peserta didik yang solih, beriman kokoh, beribadah benar, berakhlak mulia, berbadan sehat, berpengetahuan luas, mandiri, terampil, dan cinta Al-Quran. Sungguh nilai positif yang sangat baik sekali. Namun, seberapa besar dan sejauh mana kontribusi kita dalam mewujudkan tujuan tersebut? Apakah kita sudah berupaya membawa budaya positif ke lingkungan pesantren Darul Quran Mulia? Yuk kita mulai dari diri sendiri untuk berkontribusi dalam mewujudkan budaya positif di lingkungan pesantren Darul Quran Mulia agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik. Ya, jadi budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik, nilai-nilai baik, keyakinan-keyakinan di sekolah yang semuanya berpihak kepada murid, semuanya berpihak kepada anak didik kita. Tadi contohnya udah pas banget ya. Apa sih yang sudah menjadi kebiasaan baik di pesantren kita? Salat berjamaah, ya enggak? Tilawah, tahfiz Quran. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang belum tentu loh ada di sekolah lain. Ya, anak-anak kita di sini sehari 5 kali salat jamaah. Itu adalah kebiasaan baik yang belum tentu ada di sekolah lain. Mungkin adanya di pesantren, gitu ya. Nah, ini adalah suatu nilai positif yang patut kita syukuri. Sudah ada kebiasaan-kebiasaan baik yang memang tertanam di pesantren kita. Lalu ada nilai-nilai baik. Nah, kalau nilai baik itu maksudnya apa nih? Nilai. Seperti apa ya? Kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, kebersamaan. Nah, ini adalah nilai-nilai yang masih perlu kita perjuangkan tampaknya. Untuk bisa ada atau melekat kepada semua sivitas yang ada di pesantren ini, baik guru maupun santrinya. Keyakinan-keyakinan, ya kalau kita bicara keyakinan berarti ini ada sesuatu yang memang kita pegang teguh. Nah, di pesantren kita punya yang namanya visi, ya. Masih ingat Ustazah visi kita? Mewujudkan peserta didik yang solih dan cinta Al-Quran. Solih berarti ada 7 kriterianya. Yang pertama adalah beriman kokoh, beribadah benar, berakhlak mulia, berbadan sehat, berpengetahuan luas, mandiri dan terampil. Saya mau tanya, apakah Ustaz sudah hafal visi ini? Ketika kita masih belum hafal visi ini sebenarnya PR loh. Kenapa? Kalau kita sendiri sebagai guru masih belum bisa mendalami visi ini, maka bagaimana kita akan mewujudkannya kepada anak murid kita, kepada santri-santri kita? Kenapa? Karena nanti setelah ini deal kita atau tujuan akhir dari pertemuan kita adalah kita akan berlatih bagaimana melakukan restitusi. Kita akan praktik segitiga restitusi. Ya, apa itu? Nah, nanti ya setelah ini. Dan untuk menerapkan praktik segitiga restitusi, itu kita harus mendalami dulu visi dari pesantren kita. Ya, kalau tadi kata Ustadz Akhlis di iklannya DKTC ini kemarin ya, yang acara budaya positif tadi, anak tidur masuk ruangan, tiba-tiba keluar sudah jadi solih gitu kan. Apa yang terjadi dalam ruangan itu? Nah, itu yang akan kita latih. Itu yang akan kita latih sekarang. Pengen gak Ustazah kayak yang di iklan itu? Pengen ya? Jadi kita masuk ruangan, bawa anak ke ruangan, apa yang kita lakukan di situ? Maka anak akan menjadi lebih baik. Nah, itu yang akan kita latih sekarang.
Ya. Nah, dan salah satu hal yang harus kita punya adalah harus mendalami visi ini. Dalam pikiran kita adalah bagaimana wujudkan anak jadi solih, gimana wujudkan anak santri jadi solih. Itu aja pikiran kita gitu. Ini anak ngelanggar. Dalam pikiran kita, gimana nih biar dia jadi solih? Ini anak ngerokok di pesantren misalnya, nauzubillah ya. Gimana nih supaya dia jadi solih? Ya, sampai hal-hal yang sederhana, dari yang sederhana sampai hal yang berat gitu ya, mungkin pelanggaran yang mereka lakukan. Dalam pikiran kita adalah gimana caranya supaya jadi solih. Dan solih di sini tadi kita langsung aja ingat kriterianya. Dia harus imannya kokoh, ibadahnya benar, akhlaknya mulia, badannya sehat, pengetahuannya luas, mandiri. Nah, itu ya. Jadi kalau yang kesiangan-kesiangan, terlambat-terlambat, itu belum mandiri ini santrinya. Ya, telat halaqah Quran, telat ngunci kamar asrama gitu kan. Apa tuh telat-telat yang lain gitu kan. Itu berarti kemandiriannya masih kurang. Nah, ini yang perlu kita tanamkan kepada santri kita. Dan bagaimana caranya? Restitusi. Oke. Nah, budaya positif yang akan diwujudkan itu kita jalankan dengan cara disiplin positif. Ya. Jadi untuk mewujudkan budaya positif itu dengan disiplin positif. Nah, sekarang apa itu disiplin positif? Ya. Boleh kalau mau ada langsung tanya ya supaya bisa lebih hidup ya. Boleh. Ustaz saja kalau misalnya ada pertanyaan tiba-tiba silahkan ya. Karena takut kalau dientar-entar lupa gitu ya. Seperti itu. Ya. Ya, langsung aja angkat tangan, nanti Ustadz Akhlis akan mempersilahkan ya. Kalau nggak ada, saya mau nanya ini, Ustadz. Oh, boleh, silakan Ustadz. Itu kan tadinya budaya positif, kebiasaan, nilai, keyakinan yang berpihak pada murid gitu. Ya. Kok bukan berpihak kepada kebenaran gitu. Kan murid nggak selalu benar. Betul. Ya, kenapa bahasanya berpihak kepada murid? Berpihak kepada murid artinya adalah untuk bagaimana agar murid itu menjadi semakin baik. Berpihak itu maksudnya mungkin di sini mungkin ada masalah definisi mungkin Ustaz ya. Jadi berpihak kepada murid itu adalah ya bagaimana menjadikan murid itu ya menjadi baik gitu. Betul, untuk kebaikan si murid. Mungkin bahasanya seperti itu. Bukan berdasarkan si muridnya, karena bisa jadi si muridnya itu ya tahu sendiri ya kan mereka berproses dalam belajar, ada kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa dia lakukan gitu. Ya. Ya, gitu ya. Jadi ini mungkin pemahaman yang perlu kita samakan persepsinya ya. Jadi berpihak kepada murid adalah segala sesuatu yang kita lakukan buat kebaikan muridnya gitu. Budaya positif di sini berarti dari mulai kebiasaan-kebiasaan baik itu, apalagi tadi nilai-nilai yang baik itu dan keyakinan itu semua adalah untuk kebaikan murid kita. Itu maksud dari berpihak kepada murid. Ya, syukur Ustaz atas pertanyaannya. Baik, sekarang kita akan sedikit bermain sebentar. Saya minta ustazah berpasangan dua-dua. Ya, kita akan bermain. Nama permainannya adalah balah buka. Oke ya. Silakan berpasangan dua-dua. Dan satu orang akan saya bagikan permen. Tapi permennya jangan dimakan dulu. Ya, Ustazah. Ini pasangan ini? Iya. Ustazah pasangan ini? Iya. Saya kasih ke satu orang dulu ya, yang satu jangan ngiri ya. Ustazah yang mana pasangannya? Ustazah. Ya, ini pasangannya? Oh, ini pasangannya ada? Ya. Ini satu orang dulu ya. Ya, ini berdua. Bersamping-samping Zah kalau bisa biar mudah. Ustazah Mia mau ikut? Ya, Ustadz silakan boleh ambil, boleh ambil satu. Ustadz boleh ambil satu. Ya, satu aja satu dulu Ustadz. Ya, satu dulu. Oke, silakan. Satu orang dulu yang ya. Ya, silakan. Baik. Dan seorang Ustadz, punten. Ya.
Satu orang sudah menyimpan atau membawa sesuatu ya, yaitu permen, jangan dibuka dulu. Nah, sekarang permainannya adalah ustadz atau ustazah yang memegang permen, silakan kepalkan permen itu. Nah ya, dalam satu kepalan. Nah, jadi ustadz-ustazah, anggaplah ini adalah benda atau sesuatu yang sangat berharga buat kita. Sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yang kita tidak mau ini lepas dari tangan kita. Itu yang dilakukan oleh ustadz yang memegang permen ataupun ustadz yang memegang permen. Nah, partnernya tugasnya adalah cari cara gimana agar teman kita mau membuka tangannya. Ustadz ustazah bisa menggunakan berbagai cara, dengan dibujuk, dirayu, dimarahi, dipaksa, atau dijanjikan dengan bayaran, dijanjikan dengan makanan, silahkan. Yang penting gimana caranya supaya teman kita mau membuka permen tersebut. Saya beri waktu selama 1 menit saja. Ya, kita mulai dari sekarang. Silakan. Lima, 4, 3, 2, 1, ya selesai. Baik, ya kita fokus kembali. Terima kasih atas usahanya. Baik, sekarang saya mau bertanya. Oke, kita fokus lagi. Oke, ya kita fokus lagi. Baik, sekarang saya mau bertanya. Adakah di antara ustadz dan ustazah yang berhasil membuat temannya membuka tangannya? Ada. Baik, 1 orang dulu. Baik, siapa yang berhasil? Ustadz. Nah, saya mau bertanya kepada yang berhasil membuka, gimana caranya sehingga berhasil membuka kepalan tangan dari temannya? Ya, silakan Ustadz. Oke, baik. Kemudian tadi lanjut. Ditukar apa, Sat? Insya Allah. Fahru. Senioritas. Langsung dikasih.
Jadi apa namanya dengan rujukan Ustaz Rozi ganteng. jadi jadi bisa jadi pendekatan yang begitu. Jadi tidak dengan paksaan atau apa. Kalau kitanya menyampaikan dengan baik-baik, insya Allah dia pun kasihnya dengan baik-baik. Oke, baik, insya Allah. Ya, terima kasih. Ada lagi yang berhasil membuka? Yang di ustazahnya ada yang berhasil membuka? Tidak ada. Wah, berarti ini ustazahnya Masya Allah gitu ya, pokoknya dipegang terus gitu ya, nggak boleh dilepas sama sekali gitu ya, tidak ada rayuan apapun. Nah, ya, berarti 3 orang tadi yang sudah berhasil nggak apa-apa. Nah, sekarang mari kita ambil hikmah dari permainan ini. Hikmah yang pertama adalah saya minta kepada yang tadi membuka tangannya. Kenapa membuka tangannya? Jawab jujur. Iya, jujur betul, Ustaz. Ya, sebenarnya yang pertama tadi bercanda ya. Takutnya diancam apa itu? Enggak. Sebenarnya yang tadi itu karena dipuji ya, karena jadi terbuka hatinya. Wih, terbuka hatinya. Ya, mungkin itu aja. Baik, ya. Ya, satu lagi, silakan. Ustadz. Hikmahnya mungkin ketika pembujukan itu sudah di tahap buntu, mungkin harus ada barter dibalik. Barter, oh. Ini barternya beneran gak nih? Sementara. Ya, nggak apa-apa kalau gitu udah. Dan dari ustazahnya, mengapa tidak mau membuka? Ya, siapa tadi yang pegang permen tidak membuka? Salah seorang bisa kasih alasan. Siapa yang tidak membuka? Di sini siapa yang tidak membuka? Nah, ustazah, silakan. Kenapa tidak mau membuka, ustazah? Apakah rayuannya kurang? Silakan. Kenapa saya nggak membuka? Karena dari cara apa namanya, cara untuk memintanya tadi sampai di gini apa tangan kan? Dari bahasanya masih kurang. Baik, oke, nggak apa-apa. Siapa lagi? Silakan, boleh sharing. Siapa yang nggak mau buka? Ya. Alasan kenapa saya tidak membuka kepalan tangan saya, karena saya ingin mempertahankan apa yang akan saya pertahankan. Mempertahankan apa akan saya pertahankan. Baik, itu adalah alasan yang tadi ustazah tidak mau membuka ya. Baik, sekarang apa ibroh yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Apa yang bisa ibroh yang bisa kita ambil dari permainan ini? Silakan dari ustadznya. Silakan Ustaz. Mungkin untuk ibrohnya adalah ada dua sih. Mungkin untuk yang memberikan namanya tadi itu ibrohnya sekuat apapun seseorang atau sesusah apapun seseorang untuk dirubah, kalau cara kita dalam menanggapinya atau menasihatinya itu betul sesuai atau apa ya? Atau bagus lah gitu. Pasti akan berubah pikiran, akan terbuka. Untuk yang kedua, yang tidak membuka tangannya, ya mungkin kita harus lebih menata
Ya, sekarang. Dari ustazahnya ada yang ingin memberikan? Silahkan, satu orang perwakilan. Ustazah Mia. Belakang. Ustazah. Ya. Ya mungkin buat yang meminta itu usahanya atau caranya harus lebih baik lagi menyentuh hatinya gitu ya, dengan pendekatan yang sesuai dengan apa yang kita minta tadi, orang yang kita minta tadi gitu ya. Itu ibaratnya dan sekuat tenaga kita tetap harus berusaha bagaimana caranya kita bisa meyakinkan orang tersebut bisa memberikan apa yang dia miliki. Kalau yang tadi yang memegang permen itu ibaratnya kenapa tidak mau memberikan, mungkin saja dia mempunyai apa ya, keinginan yang apa tadi ya, mempertahankan miliknya. Dan kalau misalnya yang meminta tadi mampu gitu ya untuk meyakinkan dia bahwa dia berhak untuk diberikan, mungkin dia berikan. Baik. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Ya, semuanya kita semua sudah tahu nih ya. Nah, ada satu kata kunci yang ingin saya sampaikan di sini adalah, coba bayangkan bahwa yang memegang permen itu adalah santri kita. Apa artinya? Bahwa ternyata santri kita itu punya hak atas dirinya. Dia mau buka, dia mau tidak buka, itu adalah hak dia, betul nggak? Artinya bahwa apapun yang akan dilakukan oleh santri kita, pada hakikatnya itu adalah sesuatu yang memang dia sendiri yang memutuskan. Santri kita sendiri memutuskan apakah dia malah mau melakukan A, B, atau C. Dia yang memutuskan. Lalu yang temannya itu adalah gurunya. Ya. Satu hal yang harus kita ingat adalah ketika santri kita itu memang dialah yang hanya bisa memutuskan bagi dirinya sendiri, dia mau melakukan A, B, atau C. Berarti apa di sini artinya? Bahwa harus ada sesuatu yang timbul dalam dirinya sendiri untuk dia bisa melakukan sesuatu. Ya. Nah, ini sebentar. Oke, sini saya tuliskan ya. Jadi, kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol santri kita. Ya. Karena dirinya sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Dia yang bisa memutuskan apakah dia mau ngikut tahfiz Quran, dia mau sekolah, dia mau disiplin dengan asrama, dia mau mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Siapa yang memutuskan? Diri mereka sendiri, betul nggak? Pada hakikatnya kita tidak bisa memaksa mereka. Kalaupun kita berhasil memaksa mereka, itu karena mereka akhirnya membuka dirinya untuk mau dipaksa. Ya. Tapi ternyata itu bukan datang dari dirinya sendiri. Nah, yang akan kita pahami di dalam workshop ini adalah bagaimana agar santri kita itu punya motivasi yang tumbuh dalam dirinya sendiri untuk menjalankan kedisiplinan. Nah, kita ingat bahwa setiap orang pasti punya tujuan dalam perilakunya. Ada ustazah yang tidak mau membuka, pasti ada tujuannya kenapa dia nggak mau buka. Ada ustadz yang mau buka, pasti ada tujuannya. Ini poin kedua yang harus kita pahami, bahwa santri kita itu pasti punya alasan mengapa dia melakukan hal tersebut, atau punya alasan mengapa dia melakukan pelanggaran tersebut. Betul tidak? Alasan-alasan inilah yang perlu kita pahami dengan baik. Oke, 2 poin dapat ya. Jadi pertama, bahwa yang bisa mengontrol diri itu adalah diri sendiri. Ketika kita berinteraksi dengan santri, maka yang bisa memutuskan dia mau melakukan A, B, C adalah santri sendiri. Dan yang kedua adalah kita sebagai guru harus punya alasan, harus tahu apa alasan dia melakukan hal tersebut. Itu kata kunci yang kedua. Kata kunci yang pertama, bahwa setiap santri itulah yang berhak mengontrol dirinya, maka kita
terus gimana dong kita mentertibkan pesantren ini kalau semua maunya dia aja, ya? Semua kan harus ikut tata tertib. Ini apalagi anak kita ratusan bahkan ribuan, kan susah untuk melayani sedemikian banyak santri kalau tidak mau taat peraturan, begitu kan alasannya, ya? Nah, maka disinilah kita akan mempraktikkan restitusi. Bagaimana menumbuhkan kesadaran disiplin yang datang dari diri sendiri. Kedisiplinan yang datang dari diri sendiri, bukan paksaan, ya, bukan dia melakukan itu karena ada kita baru melakukan, nggak ada kita dia melanggar lagi, bukan seperti itu. Dan kita harus tahu bagaimana sebetulnya setiap orang itu punya tujuan dalam perilakunya. Nanti kita akan belajar 5 kebutuhan dasar manusia. Dan kita tahu bahwa disiplin positif adalah kedisiplinan yang lahir dari kesadaran diri. Lalu bagaimana cara kita mengontrol santri agar mereka memiliki disiplin positif? Ya, kalau kita mengingat kembali Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, ada salah satu kalimat yang bisa kita ambil pelajarannya, yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya, makanya kenapa kan sekarang kurikulumnya kurikulum merdeka gitu ya. Ya. Semuanya harus merdeka. Nah, cuma merdeka itu bagaimana? Apakah merdeka itu bisa seenaknya? Tidak mungkin. Tapi kemerdekaan itu akan bisa didapatkan kalau setiap murid dan guru itu punya disiplin yang kuat. Disiplinnya seperti apa? Disiplin yang kuat itu adalah disiplin diri, artinya disiplin yang memang lahir dari dirinya sendiri dan motivasi yang memang lahir dari dirinya sendiri. Nah, ini disiplin diri inilah dan motivasi inilah yang bagaimana kita bisa menanamkan kepada santri-santri kita. Nah, ini adalah proses yang perlu kesabaran, terus-menerus dimulai dari diri kita. Dan di sini kebanyakan adalah wali asrama yang sangat dekat dengan santri kita, setiap hari datang ke asrama, kita melihat bagaimana keseharian mereka. Ya. Disitulah kita akan menanamkan nilai-nilai ini kepada mereka. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, jadi merdeka itu kita nggak dijajah, tapi yang penting itu adalah kita bisa memerintah diri kita sendiri untuk berbuat baik. Itu yang penting. Ya, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju suatu tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Ini pernyataan dari Danny Gossen, salah seorang psikolog. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab. Nah, dia pertama, dia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Nah, ini yang penting. Jadi saya titip sama bagian mutu ya. Apa sih nilai-nilai kebajikan yang harus diingat oleh santri-santri kita? Tadi, visi kita menjadikan peserta didik yang saleh dan cinta Al-Quran. Jadi anak-anak kita itu harus ditanamkan tuh. Oh iya, saya harus jadi anak yang salih. Oh iya, saya harus beriman kokoh. Oh iya, saya harus berakhlak mulia. Nah, ini mungkin PR kita. Nilai-nilai itu yang belum tertanam dalam diri kita. Bisa jadi karena kitanya kurang masif. Mungkin setelah ini mudah-mudahan di mana-mana kita tulis tuh. Jadi begitu anak lihat, oh iya, mewujudkan peserta didik yang salih. Oh iya, saya harus jadi anak yang salih. Gitu. Ini harus masif. Jadi nilai-nilai apa yang harus ditanamkan ke dalam diri mereka itu harus teringat dalam benak mereka, bahkan mungkin sampai di bawah alam sadarnya. Gitu. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu pelanggaran, dia akan bercermin, oh ya, saya tidak mewujudkan nilai-nilai yang sudah kita sepakati di pesantren ini. Itu penting yang perlu kita tanamkan dalam diri kita dan juga tentu kepada murid kita. Dia harus tahu kamu tuh di pesantren mau ngapain. Ini loh, ya. Mewujudkan peserta didik yang salih, kamu tuh harus jadi anak salih. Ya. Dan itu ditempel gitu ya di berbagai tempat sehingga menjadi sesuatu yang tertanam dalam pikirannya bahkan sampai di bawah alam sadarnya. Karena nanti dalam restitusi itu yang akan kita ingatkan kepada mereka. Ya. Nanti kita akan tanya, kalau kamu tindakannya seperti ini, apakah mencerminkan akhlak yang mulia? Kalau kamu seperti ini, apakah mencerminkan kemandirian? Nah,
Cuman tadi ingat dulu, anaknya juga harus ngerti bahwa dia itu memang harus menjadi anak yang mandiri. Dia harus menjadi anak yang berakhlak baik. Jadi nilai-nilai itu harus tanamkan dulu. Karena gini Ustazah, yang terjadi pada santri-santri kita adalah, ini mungkin saya baru sebagian yang saya dengar dari guru BK. Mereka kalau ditanya itu mereka kadang nggak tahu. Kamu masalah kuliah aja misalnya, kamu nanti pengen jadi apa? Nggak tahu Ustazah. Nanti kamu mau kuliah di mana? Nggak tahu Ustazah. Itu bahkan sampai di ujung kelas 12 mereka masih dalam kegalauan yang tiada henti. Ya. Jadi itu karakter-karakter dasar yang mereka sendiri nggak tahu dia mau jadi apa gitu kan. Apa ya, cita-cita yang besar sendiri mereka nggak tahu. Nah ini PR. Tapi kalau anak itu sudah tahu dia mau ngapain di sini, dia mau jadi apa di sini, maka itu akan menjadi sesuatu yang dia ingat dan sampai masuk ke bawah alam sadar dia, sehingga dia akan berusaha untuk melakukan itu, maka dia juga akan bisa melakukan disiplin positif. Bukan karena paksaan, karena dia tahu apa yang seharusnya dia lakukan. Kalaupun dia melakukan pelanggaran, is okay, namanya manusia, kadang-kadang kan berbuat salah, gitu ya. Tapi nilai-nilai positif itu sudah ada di dalam pikiran dia. Nah, mudah-mudahan nanti bisa Sat ya, di bagianmu tuh bisa diwujudkan ya, untuk memasifkan visi kita kepada santri-santri kita. Kalau saya sendiri merasa di SMA itu memang belum terlalu masif memang ya. Paling seminggu sekali kita ada upacara memang ya, apel pagi, seminggu 2 kali, bahkan 2 minggu sekali ada pembacaan visi. Cuman ya kalau cuma dibacakan mungkin ya sekali ingat, besoknya udah lupa gitu ya. Nah, selanjutnya perlu ada tempat-tempat yang ditulis target kita itu apa. Nah ini yang penting. Nah, baik, sekarang selanjutnya adalah ada 5 posisi kontrol guru untuk mendisiplinkan murid. Nah ya, jadi kita sebagai guru kan harus mendisiplinkan murid nih ya, dengan peraturan yang ada, dengan tata tertib yang ada, dengan jumlah murid yang banyak ya. Tentu anak-anak perlu disiplin, betul nggak ya? Bagaimana mungkin tidak disiplin? Dia tidak bisa disiplin kalau misalnya mau menjalankannya pun sulit. Nah sekarang kita lihat ada 5 posisi kontrol yang bisa jadi kita semua sudah pernah menjalankannya ya. Kita pernah menjadi seorang guru yang suka menghukum, betul? Kita pernah menjadi seorang guru yang membuat anak menjadi merasa bersalah. Kita pernah menjadi seorang guru yang menganggap santri kita temen, bahasa temen, kamu gimana sih gitu aja, nah, gitu kan, membuat dia menjadi nyaman karena kita temenan, gitu ya, bahasanya bahasa temenan. Lalu ada juga yang berperan sebagai pemantau. Pemantau di sini seperti wakak kedisiplinan, mungkin ya wakak kesiswaan yang ketika ada pelanggaran, apa konsekuensinya? Misalnya kalau terlambat konsekuensinya sudah ada di tata tertib. Nah ya. Jadi pemantau itu dia menjalankan kedisiplinan sesuai dengan aturan, dan kalau ada hukuman atau ada konsekuensi, maka konsekuensinya sesuai dengan aturan. Itu pemantau. Dan ada posisi yang paling sempurna, kalau saya boleh bilang katakan yang paling ideal, adalah posisi kita sebagai manajer. Kalau kita bisa mencapai posisi sebagai manajer dalam mengontrol murid, itu bahkan sampai bisa murid itu nggak perlu dihukum lagi. Ya. Jadi tadi kalau misalnya gimana cara anak masuk ke dalam ruangan terus dia keluar atau udah bagus gitu ya, udah tobat, itu adalah ketika dia, si guru ini bisa menempatkan dirinya sebagai manajer. Gitu. Nah, nanti kita akan berlatih bagaimana jadi manajer ya. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita akan lihat dulu ada ilustrasi. Di sini ilustrasinya anak kecil ya. Aku pernah berantem. Pak guru bilang aku tidak kasihan padanya. Dia capek mengajari aku. Aku pernah tidak mengerjakan PR
Kemudian aku dipertemukan dengan guru tersebut untuk berdiskusi akan dampak dari perbuatanku. Aku mengerti kesalahanku dan aku akan perbaiki. Oke, sekali lagi, mari kita ingat-ingat 5 posisi kontrol guru bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Saya akan putarkan lagi cuplikan video pendek tadi. Mari silakan, boleh ditulis ya. Kasus 1, 2, 3, 4, 5 ini masuknya yang mana? Saya ulang ya. Boleh tulis, kasus ini masuknya yang mana? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, sebagai pemantau, ataukah sebagai manajer? Aku pernah bertemu buku gambar. Aku disuruh menyanyi lagu di depan kelas. Aku pernah berantem. Pak guru bilang aku tidak kasihan padanya. Dia capek mengajari aku. Aku pernah tidak mengerjakan PR. Bu guru bilang tidak apa-apa. Aku dimaafin. Aku pernah salah memakai seragam sesuai peraturan. Aku disuruh pulang, tidak boleh mau ke sekolah. Aku mengejek guru. Kemudian aku dipertemukan dengan guru tersebut untuk berdiskusi akan dampak dari perbuatanku. Aku mengerti kesalahanku dan aku akan perbaiki. Oke, ya siapa yang akan sharing dari 5 kasus tersebut, pada posisi mana dia berada? Boleh Ustadznya? Boleh angkat tangan? Ya Ustadz? Atau Ustadzahnya? Ya Ustadzah tidak usah malu-malu. Ustadz? Silakan Ustadz. Diam-diam. Diam-diam menghanyutkan. Ayo silakan, Ustazah. Boleh coba, nggak apa-apa. Yang belum berbicara. Baik. Perkenalkan dulu Ustazah ya namanya. Nama, perkenalkan dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMP Putri mengajar matematika. Untuk kasusnya, kasus pertama itu kan kasusnya ini dulu karena gara-gara gagal. Jadi ini guru fungsinya sebagai pemberi hukuman. Yang kedua, ini kasusnya mungkin sering kita drama-drama di kelas kayak gitu. Kalau kita marah ya, kita ngomong kita capek gitu kan. Nanti capeknya ya anak itu minta maaf. Membuat rasa bersalah sampai dia rasa gak mau ngelakuin itu lagi karena takut gurunya kasihan sama guru. Karena soalnya itu sengaja ada di dramanya gitu. Sampai nangis gitu ya. Nangis banget. Ya udah emang mereka aja kayak gitu. Terus yang ketiga ini yang menjadi teman. Artinya gurunya paham mungkin emang ada kesulitan belajar sampai dia nggak bisa ngerjain, jadi ya udah nggak apa-apa, yang penting nanti paham sama soal. Kalau yang keempat ini pemantau, artinya dia ngasih tahu ini salah pakai seragam gitu kan, jadi harus pulang, harus ganti apa gimana. Jadi mungkin bukan hukum yang jadi terlihat sama teman-teman, tapi kepribadiannya sendiri dulu dikasih tahu. Terus terakhir yang manajer ini, jadi fungsinya ini ternyata harus ada dampak setelahnya. Jadi kalau yang rasa bersalah itu kan hanya 1 hari itu gitu, mungkin akan bisa dilakukan ke guru yang lain, dia bikin sebel, bikin kesel. Tapi kalau yang manajer ini bisa berdampak ke selanjutnya biar nggak ngelakuin itu. Makanya dipertemukan, didiskusikan apa masalahnya, dampaknya apa. Baik. Ya, terima kasih Ustazah Salsa. Ya, apakah kita pernah ya, misalnya ada anak ngejek gitu ya, ngejek gurunya, kan biasa ya di santri suka ada, bahkan santri itu suka punya nama-nama sesuatu gitu ya dengan gurunya. Ini pernah nggak anak ini pertemukan sama gurunya langsung? Berani nggak nih ustadznya mempertemukan gitu ya? Misalnya nih kita sebagai wali asrama, kita tahu nih anak kita tuh ngomongin yang nggak bener nih sama guru A gitu. Kita nyuruh, ya kita pertemukan. Kayaknya belum mungkin ya. Pernah ya, Mas? Ya. Pertemukan tuh si ustadznya dengan si anak yang tadi gitu ya. Terus gimana, damai Ustadz?
Akhirnya damai. Damai, Masya Allah ya. Berarti alhamdulillah ya sudah terlaksana ya. Restitusinya sudah terlaksana. Nah, Ustazah betul sekali ya. Kita semua pasti pernah mengalami ini dan kita melakukannya. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat apakah peran 1, 2, 3, 4, 5 ini apakah ada dampaknya bagi murid? Itu kan yang penting. Bagaimana dampaknya? Oke, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, ketika kita berposisi sebagai penghukum, ya, di mana guru percaya bahwa kebanyakan kita biasanya menganggap menghukum itu adalah cara yang paling instan, ya, paling gampang. Orang selama ini juga aku suka dihukum, gitu kan? Saya juga waktu di sekolah dihukum biasa aja nih, saya bisa jadi manusia yang normal, gitu kan? Jadi kadang-kadang kita menyamakan apa yang pernah kita dapatkan di masa lalu untuk kita terapkan di masa sekarang. Padahal zamannya udah beda, gitu ya, Ustaz semuanya ya. Nah, kita pasti pernah melakukan hal ini ya, karena kita menganggap bahwa ini adalah cara yang paling gampang, paling instan ya. Bahkan mungkin kepada anak kandung kita sendiri ya, anak biologis kita yang sudah punya anak ya, kita mungkin biasa melakukan hal ini. Dan biasanya kita menggunakan kata-kata kamu nih salah melulu. Menghukum itu tidak harus dalam bentuk fisik ya, dengan verbal. Kata-kata yang nyelekit itu juga hukuman bagi dia ya. Jadi nggak harus dengan push up, nggak harus dengan squat jump, tapi dengan kata-kata yang masuk ke dalam hati dan merendahkan dirinya, itu juga termasuk hukuman. Hukumannya psikis ya. Selalu pasti kamu yang terakhir, ngumpulin tugasnya nggak pernah tepat waktu ya, kita omelin kayak gitu. Patuhi aturannya ya, awas kalau salah. Ancaman itu juga adalah hukuman yang bisa jadi beberapa kali sering atau mungkin ya kita lakukan. Mudah-mudahan tidak lagi setelah ini ya. Nah, ternyata ustadz-ustadznya semuanya ada efek samping dari hukuman itu kepada santri kita. Apa? Yang pertama, hukuman itu bisa membuat mereka merasa lelah dan letih karena pikiran mereka berusaha keras untuk menghindari rasa sakitnya. Jadi fokus pada rasa sakitnya, bukan memperbaiki diri dari pelanggaran yang dia lakukan. Dia udah lupa pelanggarannya dia itu apa, tapi yang dia ingat adalah aku sakit hati, aku capek, tangan aku sakit karena disuruh push up 50 kali. Itu yang ada dalam benak dia dan itu yang akan terekam sampai di bawah alam sadar dia. Ya. Dan dia udah gak ingat lagi pelanggarannya apa yang harus dia lakukan selanjutnya, bagaimana dia memperbaiki diri, dia udah lupa. Karena yang ada dalam pikirannya adalah untuk mengobati rasa sakit karena hukum. Betul nggak Ustazah? Mungkin kita semua pernah merasakan hal itu di masa lalu, ya nggak? Siapa yang masih ingat hukuman yang pernah dapatkan ketika mau ke sekolah? Itu adalah sesuatu yang sudah masuk ke bawah alam sadar kita dan kita merasakannya. Dan apakah kita juga akan melakukan hal itu kepada santri-santri kita? Kita pelan-pelan untuk kita hilangkan. Dan yang kedua, hukuman itu bisa menghasilkan emosi-emosi negatif. Dia jadi marah, benci, bahkan dendam terhadap orang yang menghukumnya. Ya, jangan sampai deh ya santri kita tuh dendam sama kita gitu kan. Padahal dia udah lulus, dia masih ingat, oh ustazah itu tuh yang suka menghukum saya melulu gitu. Jangan deh ya. Tapi memang mungkin ini identik dengan bagian kedisiplinan ya, atau keasramaan yang memang tugasnya kedisiplinan. Bahkan saya ingat banget waktu anak saya yang nomor 3 masih di sini ya, maksudnya masih SMP gitu kan. Waktu itu saya kan diminta untuk jadi waka kesantrian. Yang tugasnya memang salah satunya adalah mendisiplinkan anak. Setelah itu cuma setahun aja, selanjutnya saya udah nggak lagi. Kemudian anak saya bilang, Umi, pokoknya Umi nggak boleh bagian keasramaan lagi. Pokoknya Umi nggak boleh jadi waka keasramaan lagi. Itu dia jadi santri waktu itu. Emang kenapa? Umi kalau jadi waka keasramaan itu pasti dibenci sama semua santri. Gitu jawabannya. Saya bilang, aduh, gitu kan. Jadi dia nggak mau Uminya dibenci sama teman-temannya gitu. Kali begitu ya. Nah, akhirnya saya berpikir, kok bisa ya? Nah, ini mungkin kita introspeksi diri ya. Kenapa mereka akhirnya membenci orang yang menghukumnya? Ya karena memang secara fitrah orang itu nggak suka dihukum loh. Ya. Apalagi kalau misalnya hukumannya itu tidak logis dengan kesalahannya. Kadang-kadang suka ya ngasih hukuman yang nggak logis sama kesalahannya.
kesalahannya apa, hukumannya apa, ya nggak logis, nggak membuat dia menjadi memahami bagaimana memperbaiki dirinya. Nah, itu biasanya seperti itu tuh, yang hukuman-hukuman yang membekas dalam diri dan membuat dia menjadi ingat terus dan akhirnya ada rasa dendam. Ya, nauzubillah. Mari kita hilangkan hal-hal seperti ini, dan murid cenderung mengulangi kesalahannya berulang kali dan bahkan berperilaku agresif. Udah dihukum, hayo ya diulang lagi, gitu kan? Sampai udah pegel, betul nggak? Ya, sampai kita sendiri maksudnya udah capek gitu loh ngurusin mereka. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya adalah, kalau buat kita sebagai guru, gimana sih rasanya kalau jadi penghukum? Capek nggak Ustaz Ulza? Capek ya? Capek hati kalau saya mah. Capek hati, capek pikiran. Saya pernah merasakan hal seperti itu. Jadi ada anak melanggar, jadi ada anak bawa novel. Jadi tahun 2014 waktu saya jadi wakil asraman itu, ada anak bawa novel. Terus lagi belajar dong baca novel, marah nggak? Marah, gitu kan? Saya ambil novelnya, saya sita gitu ya, saya taruh di kantor. Besoknya novelnya udah nggak ada. Duh, kemana nih novel gitu kan? Awalnya saya husnuzon, oh mungkin ada ustazah yang mau baca gitu kan. Saya tanyalah kepada guru-guru, nggak ada yang ngaku, nggak ada yang bilang ngambil novel yang ada di meja tersebut. Akhirnya saya curiga, ini jangan-jangan, nah gitu kan? Akhirnya saya cari informasi, ternyata ibu OB yang ngasih tahu gitu. Ustazah, kemarin sore ada anak yang yang masuk kantor lewat jendela. Saya tambah sakit hati dong, gitu ya. Lewat jendela, iya Bu. Terus ngapain? Tahu, pokoknya lewat jendela, udah gitu keluar lagi. Itu saya mikir, ciri-cirinya kayak gimana Bu? Begini, kasih tahu. Wah, bener, anak itu ternyata. Jadi anak yang novelnya disita, itu ternyata dia sorenya ketika sekolah sudah nggak ada orang, dia masuk ke kantor guru lewat jendela. Jadi pelanggarannya udah berapa tuh? Udah bertumpuk-tumpuk ya nggak? Udah baca novel di kelas, udah ngambil tanpa izin, masuk kantor lewat jendela, udah kayak maling aja gitu kan? Aduh, itu saya udah rasanya udah, gitu kan? Ini waktu itu saya lagi hamil, itu sampai kontraksi betulan. Lagi hamil 11 atau 12, itu sampai mules gitu ini. Karena waktu itu saya masih muda, ya. Kalau sekarang ya semangat muda ya. Ya kalau dulu saya masih muda, jadi emosinya mungkin masih mudah tersulut gitu ya. Jadi saya langsung marah sekali rasanya gitu. Ini anak maunya apa sih gitu kan? Akhirnya saya panggil, saya ajak bicara segala macam dan dihukum. Saya ingat banget hukumannya adalah dia diskors, nggak boleh sekolah dan tidurnya di sini dia bersihin masjid. Ini kan masjid di masjid. Dia suruh jadi bersihin masjid, diskors dan bersihin masjid. Saya suruh di situ sehari semalam dia nginep di situ. Dan kemudian ketika dia menjalani hukuman itu, kemudian besoknya dia sekolah seperti biasa lagi. Terus saya cek ke tempat itu. Ternyata di situ ada sisa-sisa kertas yang berantakan. Terus saya lihat kertas apa itu? Ternyata dia buat tulisan-tulisan. Dan tulisannya marah-marah. Ustazah Vera tidak mengerti, Ustazah Vera. Saya dimaki-maki itu ya. Lalu setelah itu saya berpikir, ya Allah, ada sesuatu yang nggak beres ini. Gitu ya. Ternyata padahal saya mengajak bicara dia baik-baik loh. Ya, ketika dia harus menjalankan konsekuensi itu, saya ajak bicara baik-baik gitu. Tapi ternyata dia tetap tidak bisa menerimanya, gitu. Nah, ini kan berarti sesuatu yang memang harus ada yang belum tuntas dengan komunikasi saya dengan dia, sehingga dia tetap merasa bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan buat dia, gitu. Ya itu pengalaman yang cukup saya ingat terus gitu ya. Mudah-mudahan jadi pelajaran untuk kedepannya. Harus ada cara yang lebih efektif untuk membuat anak betul-betul menyadari kesalahannya, gitu. Dan kesadaran itu memang harus harus dari dirinya sendiri. Ya. Nah, oke, itu adalah efek samping. Oke, baik. Nah, yang kedua, untuk masalah menghukum sudah tuntas ya. Oh ya, saya sebenarnya ingin sampaikan juga terus gimana dong ya untuk menghadapi murid yang menunjukkan perilaku buruk. Ada santri yang berbuat buruk kayak tadi gitu ya. Pertama ya jangan langsung menghakimi. Nah, coba ajak mereka bicara terlebih dahulu dari hati ke hati. Jadilah pendengar yang baik untuk mereka, jangan menyela saat mereka berbicara. Ya, mereka itu kan pasti ada alasan melakukan hal itu, maka dengarkanlah. Gitu ya.
Bimbing murid untuk memahami konsekuensi apa yang mereka dapatkan atas pilihan dan perilakunya. Murid akan sadar dengan sendirinya tanpa ia perlu mendapatkan hukuman ataupun rasa sakit. Gitu ya. Jadi ada komunikasi dialog yang tuntas sampai dia betul-betul memahami kesalahannya dan dia bahkan sampai harus berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ya. Kalau sampai tahap itu, maka tidak perlu namanya hukuman. Oke. Dua, tadi ada apa yang si anak itu tadi Ustazah sudah Salsa bilang sebagai membuat rasa bersalah. Betul ya? Jadi anak ini dia berantem sama temennya, terus gurunya itu membuat anak itu semakin merasa bersalah. Dia tahu itu nggak benar, dia tahu dia melakukan kesalahan, terus ditambahin dengan membuat dia semakin merasa bersalah. Ustazah itu capek tahu ngurusin kalian, ngajarin, kamu dengerin dong, gitu ya. Karena pada tidur semua misalnya gitu ya. Saya juga pernah sih kayak gitu ya, kalau ngajar, udah ngajar kita semangat gitu kan. Terus tiba-tiba yang belakang tidur. Ini baru minggu lalu saya cepet. Kalian itu 2 minggu lagi ujian sekolah, masih tidur juga kalau belajar. Ya udah kalau kamu nggak mau dengerin, kalian silakan baca aja. Saya taruh tuh di kelas. Baca sendiri aja ya, kalau memang nggak mau menyimak apa yang sudah sampaikan, kan kalian yang ujian. Saya pernah sampai kayak gitu juga sama anak-anak. Terus yang tidur pada bangun, maaf Zah, yuk Zah lanjut Zah. Gitu. Karena kelas 12 jadi udah ngerti gitu ya. Jadi langsung mereka yang minta, ya Zah maaf Zah gitu. Jadi mereka langsung, oke, lanjut. Saya juga langsung saya redam lagi ya. Udah alhamdulillah gitu, nggak sampai emosi gitu kan. Ya lanjut lagi, dah normal lagi gitu kan. Itu bisa seperti itu. Nah, jadi di sini guru ini membuat rasa bersalah, kamu ini gimana sih? Sehingga murid akhirnya semakin merasa bersalah. Apakah ini adalah cara yang baik? Ternyata anak yang kita sampaikan seperti itu akan menjadi anak yang selalu memandang buruk dirinya. Dia merasa tidak berharga, menjadi manusia yang gagal karena tidak dapat membahagiakan gurunya. Gak bisa membahagiakan kita atau bahkan orang tuanya. Hal ini berpotensi membahayakan karena dia bisa terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri secara mendalam, merasa tidak berguna, terus memendam emosi negatif, bahkan dia bisa menyakiti dirinya sendiri dan orang lain. Dan ini kalau kita tanya sama guru BK, ada loh kasus-kasus seperti ini. Anak-anak yang akhirnya harus dibawa ke psikiater. Ya, saya sering ngobrol sama Ustazah Wuri, sama Ustazah Tias ya, yang di SMA IT. Ada kasus anak-anak itu yang sampai ketika dia kalau sama Ustazah Wuri kan sebagai psikolog ya, maksudnya hanya dalam bentuk verbal pengobatannya gitu ya. Ketika dia terpuruk, dia merasa sangat tidak berharga, merasa tidak sanggup lagi, dia merasa sedih karena orang-orang kayaknya nggak suka sama saya gitu. Itu sampai akhirnya dia harus direkomendasikan untuk bawa ke psikiater. Jadi sampai dia telepon orang tuanya gitu ya, ini anaknya dan sebagainya. Dan itu tidak 1-2 orang saja. Di SMA itu beberapa orang, ya beberapa orang yang sekarang sedang dalam kondisi diobati oleh psikiater. Setelah dia sekolah di pesantren 3 tahun, 4 tahun. Ya Allah, semoga kita tidak kebagian dosanya gitu. Ya insya Allah ya, dengan kita memperbaiki diri, insya Allah nggak ada lagi deh yang kayak gitu mudah-mudahan ya. Tapi ini sudah terjadi. Ada yang seperti itu, anak-anak santri kita yang sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun di Deki, dia seperti itu. Gitu. Nah, lalu yang ketiga sebagai teman. Nah ini sih lebih enjoy ya, lebih oke. Guru menggunakan kalimat persuasif dan untuk mengontrol murid, menggunakan humor. Nah ini kira-kira oke nggak sih? Ya, perlakuan ini membuat murid merasa tenang, akrab, nyaman dengan gurunya, tapi apakah ini bisa membuat murid memperbaiki kesalahan? Belum ternyata. Ternyata kalau kita sebagai teman, oke sih emang boleh, jangan berarti kita juga galak ya. Oke nggak apa-apa, tapi ketika dia melakukan kesalahan, nah, tetap harus manajer. Gitu ya. Kita boleh dekat sama santri, ngobrol asik-asik gitu ya. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, kita harus pindah ke posisi manajer, jangan sebagai teman lagi. Karena kalau kita sebagai teman, nanti dia tergantung sama kita. Ah, Ustazah itu mah udah baik gitu kan, saya nggak akan diapa-apain kok, Ustazah pasti ngerti aku gitu.
Ya, oh Ustadz ini dan kalau seperti ini nanti dia milah, betul nggak? Dia akan milah nih Ustazah yang ini nih, yang Ustadz yang ini yang paling galak ini ya. Jadi nggak cocok juga kalau kita memposisikan diri sebagai teman ketika dia melakukan pelanggaran. Ya, kalau sehari-hari bagus, kayak teman, dia bisa curhat sama kita, dia bisa cerita sama kita, itu bagus. Tapi kalau dia melanggar jangan, ya. Karena posisi kontrol guru sebagai teman cenderung membuat murid gantung kepada kita. Murid juga berpikir bahwa guru ini akan selalu membantu dan meringankan ketika dia melakukan kesalahan. Nah, ini juga berarti kan tidak menyelesaikan masalah. Belum menyelesaikan masalah. Nah, kemudian yang keempat adalah posisi kontrol. Nah, ini ya, jadi guru selalu mengawasi murid, bertindak sesuai dengan peraturan, menggunakan catatan, perhitungan yang sudah digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Lalu kita pasti biasanya bilang peraturannya apa, gitu kan? Konsekuensinya apa. Nah, jadi Ustazah, saya ingin bedakan ya, ada hukuman, ada konsekuensi. Apa bedanya? Kalau hukuman itu ada sesuatu yang apa istilahnya itu ya? Tiba-tiba kita berikan. Tidak ada kesepakatan. Tapi kalau konsekuensi ada sesuatu peraturan yang kalau dia melanggar, ini loh konsekuensinya. Kita tahu sebelumnya ada kesepakatan, itu konsekuensi. Nah, ini kita bedakan ya. Jadi kalau konsekuensi itu boleh. Kenapa? Karena ada kesepakatan antara saya dengan dia. Anak-anak tahu peraturannya. It's okay. Ya. Maka dia ketika dia melanggar, maka dia dengan senang hati melakukan karena dia tahu itu konsekuensi yang harus dia dapatkan. Nah, tapi kalau hukuman itu tiba-tiba aja, spontan. Nah, itu dia, spontan. Ya. Ada anak melakukan pelanggaran langsung tiba-tiba push up 50 kali. Karena nggak ada tuh peraturannya kayak gitu. Nah, itu hukuman. Nah, ya. Jadi nanti mungkin kalau bisa di buku tata tertib nggak ada kata hukuman ya, ganti. Jadi konsekuensi gitu ya. Supaya nanti kita bisa membedakan ya. Seperti itu. Konsekuensi masih boleh nggak? Boleh ya. Jadi posisi kontrol guru sebagai pemantau tidak menyakiti murid karena dia telah mengetahui konsekuensinya dan siap menjalani. Nggak pakai seragam sesuai aturan, peraturannya adalah kamu pulang, nggak boleh sekolah. Pulanglah dia karena dia udah tahu konsekuensinya begitu, ada di tata tertib sekolah gitu. Nah, apakah ini adalah yang tepat? Nah, posisi kontrol guru sebagai pemantau menjadikan guru harus terus-menerus memantau murid dalam tingkah lakunya. Murid cenderung akan mentaati peraturan jika ada yang memantau. Tapi kalau tidak ada yang memantau, dia akan melanggar lagi gitu ya. Itu hanya begitu gitu karena dia Ustaznya nggak lihat. Ya. Kemarin ada yang nge-share di grup SMP, jadi ada santri pakai celana sekolah katanya. Nah, terus dia kok bisa lolos dari wakal kesiswaan? Nah, ternyata dia langsung ngumpet gitu ya, maksudnya sembunyi-sembunyi langsung udah masuk kelas nggak ketahuan, gitu kan? Padahal kan nggak boleh dong ke sekolah pakai celana jeans. Nah, jadi kan dia pada akhirnya wakal kesiswaan harus bolak-balik mantengin gitu kan. Nah, kenapa itu tadi? Karena anak-anak belum mempunyai kesadaran internal, belum punya motivasi internal untuk mentaati peraturannya. Masih harus terus. Ya lumayan capek sih buat kita ya. Dan yang terakhir tentu adalah sebagai manajer. Nah ini gimana sih? Nah di sini sebagai manajer, apa tadi kata solusinya? Jadi ketika dia mengejek guru, solusinya adalah saya dipertemukan dengan guru tersebut. Lalu terjadilah sebuah dialog antara dia dengan gurunya. Apa dialognya? Ini yang akan kita latih hari ini. Ya, sampai akhirnya si anak ini menyadari, oh ini kesalahan saya. Dan saya tidak akan melakukannya lagi, gitu ya. Nah, sudah itu adalah ya. Oke, ini ada sedikit ilustrasi juga. Kita lihat bagaimana posisi seorang guru sebagai manajer. Baik, sekarang silakan kalian baca dulu secara mandiri bacaan di buku halaman 20 sampai 21. Anaknya main lempar-lemparan di kelas. Hani, kamu pasti punya alasan melempar kertas ke teman-teman kamu saat jam pelajaran. Nanti selesai jam pelajaran kita ngobrol ya. Bapak ingin mendengar apa yang membuat kamu melakukan itu. Baik Pak. Si bapak ini melakukan restitusi. Bisa kasih tahu Bapak alasan kamu? Iseng aja Pak. Lucu soalnya melihat ekspresi teman-teman. Menyenangkan ya buat Adi. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman?
terganggu, Pak. Apa keyakinan kelas kita? Menghargai semua orang. Apakah Adi sudah terlihat seperti itu? Bagaimana agar Adi bisa terlihat seperti itu? Minta maaf kepada teman dan Bapak, lalu juga akan berhenti mengganggu teman saat jam pelajaran. Apakah Adi punya solusi lain untuk bisa mendapatkan kesenangan, namun tetap menghargai orang lain? Bermain bersama teman saat jam istirahat atau jeda antara pelajaran. Kalau Bapak mengadakan bermain peran lagi di semester kemarin, bagaimana Pak? Seru sekali waktu itu. Baik, Bapak hargai usaha Adi untuk memperbaiki diri. Terima kasih sarannya ya Adi, Bapak akan coba pertimbangkan. Masya Allah, luar biasa. Bagaimana perasaan untuk saja setelah melihat video ini? Adem gitu ya. Pak Tejonya adem banget, ya nggak? Dan akhirnya si Adi ini berjanji daripada dirinya sendiri. Apa kata kunci yang pertama yang ditanyakan oleh Pak Tejo tadi? Apa alasan kamu? Apa alasan kamu melakukan itu? Iseng aja Pak. Berarti dia itu lagi pengen, ya dia pengen main. Terus dia nanya lagi, ada nggak cara lain untuk dia bisa? Oh iya, istirahat. Jadi pertanyaan-pertanyaan berpikir logis. Itulah kita menggali kesadaran dia. Oh iya Pak, kalau mau bersenang-senang kan di jam istirahat. Terus ditanyakan lagi apa lagi Ustazah? Apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas itu sesuatu yang memang sudah disepakati. Kalau di kelas ya belajar yang baik gitu kan. Menghargai teman-teman. Diingatkan lagi gitu. Apa keyakinan kelas kita? Apa nilai-nilai yang harus kita tanamkan? Nah sama di pesantren juga saya harap seperti itu. Kita tanya kepada santri, apa nilai-nilai yang harus kita tanamkan dalam dirimu? Oh ya Ustazah, saya harus mandiri. Oh ya Ustadz, saya harus jadi orang yang memperbaiki akhlak saya. Saya harus menjadi akhlak apa? Harus menjadi anak yang akhlaknya mulia seperti itu. Jadi sampai dia sendiri bisa mengucapkan itu. Jadi harus anaknya yang mengucapkan itu. Bukan kita yang memaksa dia untuk mengucapkan itu. Kalau kita masih memaksa dia mengucapkan itu berarti belum terjadi itu restitusinya. Masih sebagai pemantau kita. Jadi harus sampai si anaknya yang mengucapkan. Artinya itu memang datang dari dirinya sendiri. Nah ini makanya perlu proses gitu ya. Pelan-pelan gitu ya, sedikit demi sedikit. Namanya juga budaya ya. Harus dimulai dari diri kita, terus berjalan, nanti akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Setiap ketika bayangkan kalau setiap guru bisa melakukan hal ini, setiap wali asrama bisa melakukan ini, setiap musyrif Quran bisa melakukan ini, ya. Berarti, insya Allah ya, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dalam menjalankannya ya. Baik, selesai. Itu adalah untuk 5 posisi kontrol guru terhadap murid ya. Jadi ini kesimpulannya ya. Jadi kalau manajer itu ya dia mengajak murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Ya baik, saya akan memberikan sesuatu. Oh ya. Ini aja ngejakan ini dulu sebentar. Ya. Dibagikan aja kali ya. Ya, silakan Ustazah untuk membaca apa yang dibagikan, kemudian silakan diisi. Ini adalah 5 posisi kontrol guru, ya. Silakan diberi checklist atau diberi bukan checklist salah, ditentukan apa atau siapa yang biasa mengatakan hal tersebut. Nanti setelah ini kita break ya, setelah Ustaz sudah mengisi, nanti kita break. Ya, kita bisa mulai ya. Jadi bergantian untuk menyebutkan sesuai dengan urutan. Ya, dimulai dari kalimat pertama. Silakan Ustaz boleh dibacakan. Membuat rasa bersalah. Dibaca dulu Ustaz kalimatnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Ya, pembuat rasa bersalah. Sepakat? Ya, ya. Saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat rasa bersalah. Ya, yang kedua silakan. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ya.
Sepakat ya, si penghukum ya. Lanjut. Ayolah, kan demi saya ya, pemantau. Ayo, lakukan demi saya ya. Kira-kira apa nih? Teman, ya, iya. Jadi kan kayak temen loh, gitu kan. Oke, lanjut, nomor 4. Ini anak kecil nih biasanya nih. Stiker-stiker ini anak SD atau anak PAUD ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira apa nih? Pemantau. Ini biasanya dilakukan buat guru-guru TK ya. Jadi supaya memantau anak-anak mau berbuat baik kasih bintang. Kasih bintang ya. Ya, ini biasanya pemantau. Ya, selanjutnya. Nah, ini manajer ya. Jadi ditanya, dia yang suruh menggali pikirannya menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya. Kamu selalu yang paling terakhir. Membuat rasa bersalah. Ada yang lain idenya? Ya, penghukum ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Ya, jadi dia telat terus gitu loh. Ya, jadi akhirnya dihukum dengan verbal ya karena selalu terlambat. Selanjutnya. Ya, ini sama kayak yang tadi sebetulnya ya, kayak yang guru TK itu. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Itu pemantau ya. Jadi ada konsekuensi yang akan dia dapatkan kalau dia tidak menyelesaikan tugasnya. Ya, itu biasanya dilakukan oleh guru-guru PAUD ya untuk mengendalikan anak-anak. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Apa kira-kira? Pembuat rasa bersalah, ya. Udah berapa kali sih? Capek, udah diulang-ulang gitu kan? Oke. Ya. Yang ingat bukan? Ya, nah ini teman ya. Ingat bukan apa yang sudah aku lakukan buat kamu? Kan teman. Ya, lanjut Ustaz. Oh, kalimatnya. Pedes. Iya. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini, ya. Itu tentu membuat anak jadi ya. Terakhir deh satu lagi Ustazah. Nah, manajer ya. Masya Allah ya. Baik Ustazah semuanya. Kalau kita sudah menyelesaikan sesi ini ya untuk memahami posisi kontrol kita untuk mendisiplinkan murid. Untuk sesi ini kita cukupkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.